Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar pemirsa Trans 7? Kembali bersama kami di acara Hasanah dan kebetulan sekarang kita sudah bersama para ibu-ibu yang cantik-cantik ahli surga ini. Apa kabar ibu-ibu? Amin. Assalamualaikum. Aduh, alhamdulillah suaminya beruntung semua ya, Ya, jika amin. sudah menikah ya. Dan alhamdulillah kita sudah bersama guru kita Ustadz Benri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salaman dulu. Oh iya. Oh iya, Aduh, Masya Allah. Nih, tadi waktu disebutkan ibu-ibu yang ahli surga, mukanya merah seperti jilbabnya langsung. Waduh, untung nggak pakai jilbab biru ya. Iya gitu. Bisa membiru Iya kan? betul. Karena yang muji langsung orang tampan se-Jagakarsa di rumah ini. Iya. Untung saya nggak lihat itu. Waduh, pemirsa, kali ini untuk Hasanah agak sedikit berbeda karena kita akan membahas semua yang terjadi dan viral di dunia maya. Nah, ada satu cerita nih Ustadz nih. Cerita ini datang dari daerah Karbala kalau nggak salah yang ada di India. Tepatnya di Karabalhali namanya, ada di Odisha, India. Ada seorang remaja terpaksa membawa sendiri jenazah ibunya ke pemakaman hanya dengan menggunakan sepeda gitu. Dan remaja 17 tahun ini tidak mendapatkan bantuan dari para tetangganya karena mereka miskin dan terlahir dari kasta paling rendah. Masya Allah. Seperti kita lihat dulu bagaimana tayangannya berikut ini. Ini dia. Sungguh malang nasib Saroj. Dia terpaksa harus membawa jasad ibunya sendirian dengan hanya menggunakan sepeda menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Seperti diberitakan Daily Mirror pada Jumat 18 Januari silam, sang ibu Saroj meninggal karena terjatuh saat mengambil air di sungai. Saroj sudah mencoba untuk meminta tolong kepada para tetangganya supaya jasad ibunya dikremasi. Namun tetangga menolak membantunya hanya karena mereka miskin dan terlahir dari kasta paling rendah. Saroj menuntun sepeda sejauh 5 km menuju ke hutan untuk memakamkan sang ibu tercinta. Ia bahkan harus menggali kuburan ibunya tanpa bantuan dari siapapun. Kini, Saroj menjadi yatim piatu karena sang ayah meninggal saat dirinya berumur 7 tahun. Aduh, mengenaskan sekali ya. Kalau kita sendiri mungkin melihat itu menjadi salah satu keluarga kita yang seperti itu, sepertinya akan ya itu merupakan aib buat keluarga ya. Betul. Bagaimana kalau dilihat ini bukan hanya masalah apa namanya agama juga, nih udah kemanusiaan. Betul. Ini urusan yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terabaikan. Nah. Makanya Islam itu turun untuk salah satunya memberikan kemerdekaan. Kalau kita bahas ini kan masalah kasta nih. Dan kasta itu salah satu yang justru Islam hancurkan. Karena tidak ada bedanya dalam Islam itu mau yang kulitnya hitam, kulitnya putih, yang hidungnya mancung dalam, mancung keluar kan ini. Atau yang mukanya kriwil-kriwil, atau rambutnya keriting, semuanya sama. Makanya Rasulullah menegur ketika ada sahabat yang menghina sambil bercanda kepada yang sahabat yang lain. Ya, salah satunya kepada Bilal, kamu budak hitam dari Habsyi. Langsung kata Rasulullah, tuh masih ada benih kejahiliahan. Nah, ibu-ibu nih, ya kalau misalnya di antara ibu-ibu masih seneng, badan gede kayak gini nggak boleh tuh, bully-bully badan. Celah-celahan Nggak itu, boleh waduh. Saya komedian tuh mesti kurangin kayak gitu. Kurangin Itu tuh. paling sering tuh ya. Ya, itu kan masih mengkaitkan bahwa karena nggak semua orang bisa setegar itu untuk mengatakan. Kadang-kadang hanya karena masalah body aja kan urusannya bisa kepikiran berhari-hari kan gitu. Oh gitu. Saya sering juga dicelain saya Ustaz. Betul. Jadi curhat nih. Oh, Waduh, betul. kamu ganteng banget. Saya bingung. Gitu Mesti ya. begini marah atau ya, bangga gitu. begitu ya. Kalau saya marah saya. Oh, iya. Soalnya saya tersaingi. Sekarang kita kembali lagi Ustadz nih. Kalau terjadi di Indonesia nih, kebetulan kan di luar negeri nih. Kalau terjadi di Indonesia ini sebenarnya yang menjadi tanggung jawab itu siapa? Apakah keluarga atau juga mungkin lingkungannya kah atau juga mungkin ahli waris kah? Ya, kalau konteksnya kemanusiaan dan konteks agama harus kita pisahkan ya. Agama sendiri kan dalam Islam mengatur urusan seperti ini. Bahwa urusan mengubur jenazah itu fardu kifayah. Sehingga fardu kifayah sering dipahami salah karena menganggap jika ada satu yang sudah menuntaskan maka gugurlah kewajiban. Padahal kata kifayah itu maknanya dari kata kecukupan. Kifayah itu cukup. Cukup itu nggak mesti satu. Kalau satu nggak mampu mengurus jenazah maka yang lain berdosa.
Kebayang nggak misalnya ketika ada seorang anak ngurus jenazah mulai dari memandikan, menguburi, sampai galinya sendirian dan nggak sanggup, itu satu kampung berdosa. Satu itu. kampung berdosa. Kenapa? Karena kata kifayah menuntut kecukupan. Kecukupan itu nggak satu. Jadi harus misalnya dalam Islam kalau misalnya ada yang meninggal, harus ada yang mengurus memandikan, kemudian mengurus untuk misalnya mengkafani sampai menguburi. Dan itu kan nggak mungkin satu orang. Harus mungkin sekitar berapa orang yang harus menuntaskan. Kalau itu sudah dilakukan, maka setiap orang di kampung tersebut sudah terbebas dari hisab karena itu kewajiban yang harus dicukupkan oleh setiap orang satu kampung. Karena itulah kenapa tanggung jawab pertama adalah orang sekitar, orang terdekat yang Nggak mesti keluarga, Bang, orang nggak mesti sekitar. keluarga, orang terdekat. Orang terdekatnya siapa? Tetangga itu menjadi tanggung jawab karena keluarganya ternyata ada 20 km dari sana, kan nggak mungkin. Karena jenazah itu kan sunnahnya dalam Islam disegerakan dikubur. Kalau menunggu saudara terdekat, misalnya anaknya jauh di negeri seberang, nggak ada handphone, nggak ada komunikasi, dibiarkan jenazah itu tergeletak, maka itu menjadi dosa satu kampung tersebut. Nah, inilah kenapa Islam mengatur dalam urusan seperti ini. Dan itulah salah satu kenapa Islam menjadi ajaran yang justru meninggikan kemanusiaan. Ya, tidak perlu tadi kita bahas memandang kasta, ya, karena memang itu menjadi bagian yang Islam sudah hancurkan dari awal Rasulullah diutus menjadi nabi. Waduh, baru mau saya tanya nih, apakah kampung sekitarnya atau warga sekitar berdosa sudah langsung dijawab maksudnya? Nah, Saya ibu-ibu sudah menebak pikiran. Oh ya, waduh, luar biasa. Memang parenting banget ya. Bukan, Saya masih selalu bukan kan ada contekan. Oh, ya.